Saya akan mengaturkan tentang rusak ing budi manungsa karena apa? 1. Rasa pinter atau minteri. Kedua, rusak ing budi manusia karena 2. Rebut dhuwur. Yang ketiga, rusak ing budi manusia karena rebut bener, merasa bener, merasa penake dhewe. Yang keempat, rusak ing budi manungsa amarga rebut kuwasa atau rebut tahta. Yang kelima, rusak ing budi manungsa karena rebut donya atau brono atau harta. Yang keenam, rusak ing budi manusia karena rebut wanita. Jadi ada bentuk kala atau bencana. 1. Reridu. Reridu itu adalah reribet. Yang kedua adalah godo. Godo itu bisa berarti dari jim, setan, pripayangan, ilu-ilu banaspati, demit, engklek-engklek dan seterusnya. Itu adalah godo. Yang ketiga, kala atau bencana itu dari rencana atau rencana, baik itu rencana dari orang yang bermaksud jahat. Yang keempat, bentuk kala atau bencana dari ganggu gawe. Ganggu gawe ini bisa disengaja, baik dari orang lain atau dari makhluk lain. Yang kelima, kala atau bencana bisa berbentuk balak atau bilahi, yang artinya celaka. Kemudian rusak ing budi manungsa bisa dipengaruhi juga saking 1. Durjana atau maling. Kemudian dursila atau asusila. Yang ketiga, rusak ing budi manungsa juga karena durangkara atau sifat serakah. Yang keempat, rusak ing budi manungsa juga karena durhaka atau cilaka marang orang tua, berani kepada orang tua. Maka dari itu, hindarilah atau singkirkanlah sifat adigang, adigung lan adiguna. Adigang sifat kidang karena kelincahan kidang, kidang dengan kesombongan karena larinya. Kidang adalah sesuatu yang sombong. Itu adalah sifat kidang. Hindarilah sifat adigang. Kemudian sifat adigung. Adigung adalah sifat gajah. Gajah karena besarnya, gajah karena kuatnya, gajah karena sifat tebalnya kulitnya. Ini adalah sifat gajah adigung. Kemudian singkirilah sifat adiguna. Adiguna adalah sifatnya ular karena bisanya ular yang mematikan. Jadi sifat adigang, adigung lan adiguna adalah sifat binatang, maka singkirkanlah. Jadi jadilah seseorang atau pribadi yang ngugemi 1. Setya tuhu, temen ing lampah. Kedua, santosa, kuat teguh, kukuh tan gampang, kagodha dening rencananing lan gebyaring dunia.
Yang ketiga, lurus, laras, laras, atau adil dan bijaksana. Yang keempat, pinter lan ngerti berbudi luhur agar mendapatkan kabegjan, kamulian lan karaharjan. Yang kelima, berbudi pakerti, asusila ing tumindak bukan susila ing tumindak bukan asusila ing tumindak, untuk membangun kautaman. Mugia saged kasempatan. Matur nuwun. Inggih, Prahayu. matur nuwun Ki Priyambada kata mamirang matur nuwun kawi kadosan panjenengan margi wekdal nggih boten nyekapi malih. Kula pungkasi adicara apresiasi sosial budaya dalu punika. Insyaallah pinanggihan malih kalih minggu malih iki ing adicara apresiasi sosial budaya. Kula Aji Santoso kalian Ki Priyambada pamit saking pamirengan panjenengan matur nuwun nyuwun gunging saputra pakabsami menawi wonten atur ingkang boten ngenani penggalih panjenengan sedaya wilujeng dalu kanthi sesanti Jaya Jaya Wijayanti Rahayu kang samiya pinanggih.